atau tidak tahu, maka bisa belajar juga dari referensinya ini ya. Kemudian coba saya back lagi. Oke, kemudian untuk absen ini kodenya ya. Eh, Silahkan Anda absen sendiri-sendiri. Apa tuh gua awakmu itu? Eh, Silahkan siapa tadi yang tak mau nanya mungkin. Siapa? Krisna. Ada yang disampaikan. Atau siapa tadi? Oke, baik. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Dari Nino sama-sama. Sudah, ini karena di Zoom jadi suaranya gantian ya. Oke, baik. Jadi untuk materi kali ini kita bahas tentang objek interaksi ya. Objek interaksi ini gunanya apa? Ini buka aja yang di bagian bawah itu. Saya ambil dari materinya objek interaction Java. Nah, tujuan kali ini kita belajar tentang modularisasi dan abstraksi. Modularisasi berarti bagi program atau aplikasi ke dalam modul-modul. Modul itu adalah bagian program yang terkecil. Kalau kita ibaratkan mobil begitu, maka modul itu adalah elemen dari mobil. Apa elemennya? Mungkin bisa bodi, bisa ban, bisa sasis, bisa engine. Nah, itu adalah modul. Kemudian kebalikannya adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah istilahnya adalah gambaran atau deskripsi umum, ya, deskripsi umum dari bagian yang lebih general atau lebih besar. Biasanya kalau katakanlah mobil begitu ya dikenali gambaran umumnya apa? Oh, mungkin adalah sebuah kendaraan yang kemudian dispesifikasi apakah itu MPV, SUV, pick up gitu ya atau truk. Kalau orang ngomong MPV, oh mungkin tempat duduknya barangkali sekitar 5 atau sampai 7 penumpang atau 7 seat. Tapi begitu kita bicara katakanlah misalnya pick up, oh itu adalah angkutan barang. Nah, jadi gambaran umum itu disebut dengan abstraksi, sedangkan elemen-elemen kecil dari sebuah program disebut dengan modul. Kemudian yang kedua itu adalah membahas tentang bagaimana objek itu digunakan dan bagaimana interaksinya antara satu objek dengan objek yang lain. Kemudian berikutnya adalah membandingkan antara tipe data objek dengan tipe data primitif. Tipe data objek itu adalah tipe data yang kita buat berdasarkan real world atau dunia nyata atau fakta yang kita hadapi. Kalau primitif itu berarti yang sudah disediakan oleh katakanlah Java-nya atau oleh programnya. Primitif misalnya ada integer, kemudian ada karakter ya, kemudian katakanlah ada long dan sebagainya. Tapi kalau ya objek kita definisikan sendiri misalnya objek mahasiswa, maka isinya ada tadi siapa tadi ada Krisna, ada Rafa, Randi dan sebagainya ya. Nah, itu adalah membandingkan objek dengan primitif. Kemudian berikutnya, nah
Kemudian topiknya itu secara lengkap bisa dilihat di bab 3 ya, buku dari Object First. Ya, yang kita bahas nanti adalah modularization dan abstraksi. Kemudian ada studi kasus tentang digital clock ya. Bagaimana sebuah jam itu dimodularisasi. Kemudian eh, bagaimana coding atau menggunakan clock display ya. Kemudian juga beberapa graphical clock ya. Nah, ini adalah definisi dari modularization ya. Modularization itu kita bisa lihat di situ adalah uh, divide problem into simple subpart. Berarti adalah membagi suatu permasalahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih sederhana, yang dapat dibangun secara terpisah. Anggapannya kalau kita misalnya bangun rumah, maka kita bagi antara misalnya adalah tembok, pintu, fondasi, ya, kemudian kusen, kemudian katakanlah misalnya lampu dan sebagainya. Nah, masing-masing itu bisa dibangun secara terpisah, ya. Nah, itu adalah modularisasi. Sedangkan kebalikannya adalah abstraksi, yaitu adalah kemampuan untuk ignore low level detail. Berarti misalnya mengabaikan ya detail low level ya dari sebuah problem ke high level. Anggapannya itu contohnya adalah mobil yang di bagian mana itu sebelah kanan. Maka kalau kita lihat mobil itu abstraksinya apa ya? Mungkin oh mobil balap atau anggapannya itu adalah mobil balap. Kemudian kecepatannya berapa mobil balap itu abstraksinya ya? Mesinnya apa? Lamborghini kah? Mercedes kah? Atau mungkin yang lain. Nah, itu adalah contoh dari abstraksi. Jadi kalau modularisasi itu memecah menjadi bagian kecil, maka abstraksi itu adalah mendefinisikan lebih kepada fungsi dan deskripsi yang lebih general. Kemudian di dalam pemrograman itu digunakan untuk apa ya? Modularisasi itu adalah berarti di situ adalah membagi sebuah aplikasi utama menjadi modul-modul. Modul-modul itu bisa kalau di anu nantinya ada kelas dia kelas atau bisa jadi objek ya. Nah, itu adalah contoh modulnya. Kemudian berikutnya itu adalah implementasi dari program supaya lebih mudah. Maka biasanya dibuat secara abstraksi. Dengan abstraksi itu berarti bisa mendapatkan gambaran secara utuh. Nah, ini anggapannya adalah misalnya kita punya sebuah aplikasi yang besar, yaitu adalah robot software atau software pengendali robot. Maka sebuah robot itu kita bisa pecah modulnya. Mulai dari katakanlah hardware-nya atau biasa disebut dengan mekatroniknya. Kemudian berikutnya ada eksternal interface ya. Mekatronik itu berarti yang katakanlah bisa lengannya, bisa besinya dan sebagainya. Kemudian ada external interface, bisa kamera, bisa suara dan sebagainya. Kemudian dibagi lagi ada modul yang sifatnya adalah softwarenya. Nah, itu adalah softwarenya itu bagian tengah. Kemudian itu ada eksternal, ada software. Kemudian di bagian bawah itu ada sensor-sensornya. Abstraksi itu adalah link atau bagaimana menggambarkan hubungan antara satu modul dengan modul yang lain sehingga bisa bekerja sama. Nah, jadi gambaran utuhnya
Ini adalah abstraksi. Jadi kalau berikan abstraksi ya berarti adalah gambaran utuh, ini ada link-linknya. Oke. Tapi kalau modulnya apa saja itu bagian yang kotak-kotak. Kemudian berikutnya ya di dalam OOP atau Object Oriented Programming, maka modularisasi itu bisa disebut juga yaitu membagi program ke dalam objek. Nah, nanti implementasi atau yang dibuat codingnya itu adalah berupa kelas. Kalau objek kan time ya, nah, maka kelas ya. Anggaplah misalnya aplikasi sistem akademik, maka kita punya modul yaitu mungkin mahasiswa, dosen, atau mungkin kepegawaian. Nah, di dalam modul itu nanti objeknya siapa ya? Mahasiswanya namanya siapa ya? Kepegawaian siapa namanya? Nah, itu adalah objeknya. Sedangkan kelasnya itu adalah bisa mahasiswa, kemudian dosen, kemudian juga yaitu pegawai. Implementasi kelas menjadi lebih mudah dengan adanya abstraksi atau hubungan interaksi antara satu objek dengan objek lain atau antara satu kelas dengan kelas lain. Saya berharap kalau saya bicara tentang kelas atau berbicara dengan objek, Anda bisa memahami. Misalnya kalau saya definisikan kelas, oh itu adalah porsinya ketika itu didesain atau itu diprogram. Tapi kalau bicara objek itu berarti adalah saya bicara tentang datanya ya. Kemudian contoh yang lain. Ini adalah airport control system. Airport control system itu kelasnya kita bisa bagi bagian-bagiannya ya. Misalnya ada sistem pengendali lapangan terbang. Di situ ada pesawat, ada gate ya, ada untuk apa itu istilahnya bagasi ya, atau kemudian untuk penumpang. Nah, kalau objeknya ya bisa pesawat Garuda, pesawat Pelita, pesawat Batik itu ya, atau plane 1, plane 2 dan sebagainya. Sedangkan bagasi ya bagasi dari penumpangnya misalnya adalah bagasi saya. Kemudian abstraksi itu adalah menyederhanakan komunikasi di antara objek. Bagaimana hubungan antara satu objek dan objek lain. Jadi gambar ini merupakan bentuk abstraksi ya. Gambar ini merupakan abstraksi karena di situ memperlihatkan modulnya, kemudian memperlihatkan interaksinya ya, kemudian ada panah, ada lin atau ada jalur dan sebagainya. Kemudian berikutnya kalau di dalam buku sebagai contoh untuk yang hal yang sederhana itu adalah yaitu tentang problemnya atau studi kasusnya adalah implementasi dari digital clock display. Digital clock display ini ada dua bagian utama, itu bagian jam, bagian menit. Bagian jam nilainya 0 sampai 23, kemudian bagian menit 0 sampai 59. Nah, kemudian bagaimana kita modularisasi dari clock display ya, dibagi dari namanya jam itu bagiannya apa sih? Oh, bagiannya adalah ada yang menunjukkan hours atau jam, kemudian ada yang menunjukkan menit, berarti dibagi dua yaitu adalah display the hour sama display the minute. Berarti di sini kita membutuhkan dua objek yaitu objek untuk menampung data hours sama data minute. Berarti kita akan punya atau mendefinisikan dua kelas, yaitu adalah menunjukkan number display. Nah, kemudian kalau kita gambarkan, ya ini gambarkan hubungannya, ya relasinya atau bisa disebut dengan abstraksinya, objek diagramnya. Ini adalah clock display object. Dibagi ada number display, kemudian sama number display object yang untuk menit, satunya untuk jam.
Kemudian berikutnya, nah kalau kita sudah mendefinisikan tentang modulnya, ada modul jam, kemudian ada modul menit, ya. Nah, bagaimana kita bisa berhubungan atau bisa merubah data jam sama menit? Nah, berarti kalau kita berhubungan, kita butuh yang namanya adalah penghubung. Kalau berhubungan berarti butuh penghubung. Namanya adalah interface. Nah, di sini biasanya interface itu disebut dengan get and set ya, atau getter and setter. Yaitu get untuk mengakses, setter adalah untuk memodifikasi. Ya, get and set the number, kemudian return numbernya as string karena mau dicetak. Kemudian increment numbernya itu berupa low, kalau menitnya 0 sampai 59, sedangkan jamnya adalah 0 sampai 23. Nah, kemudian setelah itu kita definisikan untuk kelasnya ya. Nah, public class number display. Di sini private integer current value berarti adalah nilai dari yang mau di display, kemudian sama maksimal value-nya. Kemudian berikutnya ya, di sini ada sebuah kelas yang namanya adalah kelas number display. Kemudian ada metodenya, ada current value, kemudian sorry ini variabel ya atau atribut ya, current value, max value. Sedangkan metodenya itu adalah number display. Metode yang sama dengan nama kelasnya disebut dengan konstruktor. Nah, untuk nilai defaultnya ini adalah maksimal value-nya adalah sama dengan max. Kemudian current value-nya sama dengan 0. Max ini maksudnya nanti adalah akan dimasukkan berdasarkan parameter. Kalau jam ya mungkin 23, kalau menit ya berarti 59. Nah, kemudian berikutnya kita ada metode yaitu untuk modifikasi. Maka kita eh, tuliskan ada public void set value, integer new value ya. Ini adalah untuk nilainya. Jika new value lebih dari sama dengan 0 ya, maka ya ini dicari ya new value-nya itu apakah di antara link antara nilainya adalah 0 sampai maksimal. Kalau sesuai urutannya baru dimasukkan sebagai pengubah nilai dari current value. Jika di luar link berarti disebut ya illegal value. Kemudian yang ini adalah metode untuk get value. Tadi public integer get value return current value. Kemudian berikutnya ya eh, yaitu ada public string get display value. Ini adalah untuk ngambil nilai sekarang dalam bentuk string. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa dicetak atau bisa di print. Nah, kemudian berikutnya ya, jika current value kurang dari 10, maka isinya diisi ada 01, 02, 03, 04 kayak itu ya. Kalau sudah 2 digit maka tanda petik. Kemudian berikutnya adalah public void increment. Ini adalah yaitu eh, memberikan nilai, misalnya kalau jam 1 naik lagi jam 2, naik lagi jam 3. Kalau menit ya berarti 10, 11, 12 dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk kelas display atau number displaynya. Kemudian ya bagaimana atau apa yang harus kita lakukan sehingga clock display tadi ya bisa kita gunakan baik untuk set handle waktu jam maupun menit ya. Nah, ini ada beberapa hal atau ada abstraksinya. Yang pertama adalah inisialisasi clock dengan set the time.
atau nilai waktunya. Kemudian length dan current time string supaya bisa dicetak. Kemudian increment the time by 1 minute. Nah, time nanti akan digambarkan atau diwakili oleh number display field-nya. Oke. Kemudian kalau itu sudah, maka berikutnya kita definisikan untuk clock-nya. Kalau tadi adalah number ya, untuk display number, sekarang adalah clock display. Clock display itu menggunakan definisi dari kelas dari number display. Sehingga di sini ya, private number display hours. Nah, hours ini adalah kelas baru ya, bentukan dari number display tadi ya. Kemudian number display minute. Nah, nanti adalah minute ini adalah sebuah kelas eh, baru atau objek baru yang akan dibentuk berdasarkan dari kelas number display. Kemudian public string, current time string. Nah, ini adalah termasuk tipe data primitif. Kemudian berikutnya di clock display ini ada metode yaitu clock display yang merupakan konstruktor, maka diisi untuk jamnya nilai maksimalnya adalah 24, sedangkan untuk menit maka nilai number display-nya adalah 60. Lalu kemudian dipanggil ke void-nya tadi adalah set time string. Ya. Kemudian berikutnya untuk ngeset waktu atau ini ya kita punya private method, maksudnya yang hanya bisa ngeset adalah kelas itu sendiri. Maka private void set time string yaitu adalah untuk melihat ya current time-nya berapa. Kemudian berikutnya ditambah nilai dari jam ditambah atau titik dua ya, kemudian ditambah nilai dari menitnya. Kemudian berikutnya adalah untuk memanggil, ini adalah cara memanggilnya, eh, yaitu adalah nama dari kelasnya, kemudian diikuti metodenya hours titik set value, minute titik atau dot set value. Yang depan ini adalah nama dari kelas yang dipakai ya. Kalau sudah lantai berarti nama objeknya ya, kemudian diikuti dengan metodenya. Kalau ini tidak ada titiknya karena ini yang tadi yang dari kelas itu sendiri ya, sehingga tidak perlu ada titik. Kemudian public string get time ini adalah untuk getter atau untuk aksesnya. Kemudian berikutnya, nah, ini adalah untuk update clock display ya. Clock display-nya diupdate ya. Kalau misalnya katakanlah lebih dari 59 nanti nilainya dikembalikan lagi mulai dari 0, 1 dan sebagainya. Kemudian jamnya ditambah atau di increment. Kemudian hubungan atau abstraksinya tadi eh, kalau ditulis gimana? Ini ditulis susunannya. Ini adalah kelas clock display ya. Kemudian ada gambar, ada panah, number display. Berarti bacanya clock display ini memakai definisi atau usage dari number display. Berarti yang didefinisikan lebih dahulu mana? Clock display apa number display? Number display-nya dulu ya, karena yang mau dipakai ini kan number display definisikan. Nanti kalau misalnya definisikan clock display, nanti objeknya atau tipenya tidak dikenali. Number display kalau kita lihat di sini dia punya dua atribut yaitu current value sama max value. Kemudian dia punya metode ya, ada get display value, ada get value, ada increment, kemudian ada number display sama set value.
Sedangkan clock display tadi yang digambarkan itu ada atribut current time string, hours, minute, sampai kemudian metodenya ada set time, clock display sama set time. Kemudian berikutnya, bagaimana cara kita menggabungkan? Tadi ada dua kelas, yaitu adalah clock display sama display number ya. Jadi ada dua kelas. Kita lihat lagi ya, ini clock display sama number display ya. Nah, gimana cara menampilkan? Tampilkan itu berarti di program utama. Program utamanya yang namanya adalah public class clock demo. Kiri dari program utama ada metode yang namanya adalah static void main. Kemudian ada argumennya. Nah, ini adalah clock display, clock, new clock display diinisialisasi. Kemudian clock set time 14.10 berarti di set nilainya adalah jam 14 lebih 10 menit. While true, maka kemudian akan ditambah terus kemudian di print atau dicetak. Kemudian berikutnya ya, kalau kita ingin wait itu adalah bisa nambahkan wait, yaitu adalah static method yang akan dipanggil oleh main ya untuk create atau objek pertama kali. Biasanya adalah ini digunakan untuk exception atau try catch ya. Nah, kemudian dikompilasi, Anda bisa pakai kata-kata Fuji atau pakai aplikasi yang lain. Ya, kayak ini adalah contohnya kalau dijalankan atau di running ya. Jamnya akan berubah atau di update setiap menit. Kemudian kalau itu digambarkan, kalau tadi ada kelas diagram atau katakanlah adalah dalam bentuk yang diprogram. Nah, ini adalah objek, yaitu versi runtime-nya. Kalau objeknya digambarkan, ini ada 14.9 ya. Kemudian clock, ini clock demonya. Kemudian clock demo itu manggil clock display object. Clock display objectnya use case atau memakai number display object, kemudian number display object untuk minute-nya. Kemudian masing-masing itu sudah punya value. Nah, ini adalah bentuk objek diagram dari clock demo. Kemudian kalau ingin menampilkan dalam bentuk grafis ya, kalau tadi kan masih teks ya, maka kita bisa pilih dalam bentuk katakanlah fungsi kanvasnya ya. Nanti lebih lanjut ya akan dibahas atau bisa ikuti tutorial yang ada di blog untuk display kanvasnya. Oke, baik. Itu tentang interaksi objek sama interaksi kelas. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, kalau belum ada yang ditanyakan, ya, di bagian sini ya, itu adalah ada bentuk atau ada demonya ya, step by step untuk implementasinya. Kalau Anda ingin, misalnya tadi apa yang saya sampaikan Bang Jelas, Anda bisa lihat step by step untuk demonya. Kemudian berikutnya ini adalah contoh ya, source code-nya ya. Tapi sebisa mungkin sebelumnya bisa kerjakan lebih dahulu ya. Nah, sedangkan yang bagian GUI clock display ini adalah kalau Anda menuliskan dalam bentuk graphical user interface. Kalau sebelumnya kan masih pakai eh, teks ya. Nah, ini kalau kita menggunakan GUI-nya. Kemudian untuk latihan yaitu buat implementasi kodenya untuk studi kasus clock display ya. Apa aja yang dibuat? Satu yaitu adalah konsep kelas diagramnya, kemudian atau abstraksi kelas diagramnya.
Yang kedua yaitu implementasi kodenya, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah objek diagram pada saat runtime. Pada saat runtime itu berarti pada saat setelah dikompil kemudian dieksekut. Nah, kemudian dari implementasi ini baru kita sambil belajar memahami apa itu kelas diagram untuk abstraksi, ya, apa itu coding, bagi dalam bentuk kelas-kelas, dalam bentuk modulnya, kemudian juga menggambarkan proses runtime-nya di dalam bentuk objek diagramnya. Usahakan untuk objek diagramnya itu adalah screenshot dari aplikasimu. Tidak harus 14.19 kayak tadi, ya. Tetapi kamu bisa gambar. Begitu juga kelas diagram itu eh, kita bisa pakai dari Fuji kemudian divisualisasi. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, bisa langsung ke blognya, kemudian bisa dicoba. Kalau ada yang belum paham, sekali lagi bisa dipelajari yang di bagian referensi bukunya objek first. IKD Arya, bisa dipahami ya KD Arya? Bisa, Pak. Ya, oke. Kemudian Nicholas, ada yang ditanyakan Nicholas? Pak. Oke, ya, baik. Kalau tidak ada untuk materi, ya, itu saya cukupkan sampai di sini. Nah, sementara yang katakanlah terlambat atau belum bisa mengikuti, nanti rekaman videonya saya tambahkan ditaruh di blog ini. Baik, saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.